Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan bagaimana caranya kita memaksimalkan peluang kita untuk masuk di perguruan tinggi melalui jalur SNBP dengan nilai yang kita punya. Oke, yang pertama adalah kita harus melihat data-data yang ada. Oke, Ananda bisa klik SNBP. Kemudian ini adalah website resmi tentang SNBP. Kita klik saja. Nah, di sini ada banyak informasi tentang SNBP. Ini misalnya jadwal. Jadi Ananda harus perhatikan jadwalnya, tanggal berapa, jadwal terakhirnya, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah di sini ada daftar PTN SNBP, dan di sini ada juga daftar PTN SNBP. Oke, kita klik. Nah, yang ingin Bapak jelaskan adalah ini. Nah, ini adalah daftar perguruan tinggi negeri yang bisa Anda ambil melalui jalur SNBP. Itu ada 94 perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ini bisa Anda pilih melalui jalur SNBP. Kemudian yang sebelah sini juga ada perguruan negeri, yaitu politeknik ya, yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu ada 44. Jadi Ananda saat ini yang terbaru adalah Ananda bisa mengambil politeknik melalui jalur SNBP. Itu yang terbaru. Oke, di sini ada informasi tentang nama perguruan tinggi. Jadi kita akan lihat misalnya adalah Universitas Syahwala. Kita klik. Nah, ini adalah informasi tentang prodi apa saja yang ada di Universitas Syahwala. Oke, ini adalah daftarnya, nama prodinya, kemudian jenjangnya, kemudian daya tampungnya. Nah, ini perhatikan baik-baik, ada daya tampung. Kemudian di sini ada peminat tahun 2022. Nah, ini adalah gambaran seberapa besar peminat untuk tahun ini. Jadi tidak jauh berbeda ya, hampir seperti itu juga. Kemudian apakah jurusan ini butuh portofolio? Portofolio, nah ini ada keterangannya, ada yang tidak. Portofolio itu bisa dalam bentuk video, kemudian dan lain-lain ya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, kemudian ketika kita klik salah satu prodinya, maka di sini ada informasi yang terpenting ya, yang paling penting yang harus Ananda semua perhatikan. Nah, di sini ada data jumlah peminat selama 5 tahun terakhir dan daya tampung ya, daya tampungnya selama 5 tahun terakhir melalui jalur undangan. Kemudian ini ada presentasi. Oke, nah ini yang harus diperhatikan. Nah, apa gunanya data-data ini? Pertama, kalau seandainya Ananda ingin melihat jurusan kedokteran hewan umpamanya. Saya ingin memilih jurusan kedokteran hewan di Syahwala, Pak. Berapa sih peluangnya untuk masuk? Maka peluang untuk masuk ke jurusan pendidikan dokter hewan di Syahwala adalah 14%. Nah, seperti itu ya. Atau teknik sipil. Berapa sih peluang masuk teknik sipil di Universitas Syahwala? Itu adalah 10,34%. Nah, sedangkan coba kita lihat bagaimana peluang untuk masuk teknik sipil di universitas yang lain. Berapa besar sih? Gitu ya. Jadi kita lihat di universitas yang lain. Umpamanya Universitas Malikul Saleh di teknik sipil umpamanya. Oke, nah ternyata di Universitas Malikul Saleh teknik sipilnya adalah 55,97. Sedangkan yang tadi adalah berapa sih? Sekitar 10 atau 11 ya di Universitas Syahwala. Oke, teknik sipilnya adalah 10 ya. Berarti peluang untuk masuk teknik sipil di Malikul Saleh lebih besar dibandingkan Universitas Syahwala yang hanya 10%. Nah, seperti itu ya. Ini cara melihat peluang. Jadi, ketika Ananda punya misalnya, Pak, saya ingin jurusan kedokteran di mana saja, yang penting peluang masuknya lebih besar, maka kita bisa cari datanya. Jadi kita bisa cari datanya pendidikan dokter umpamanya di Syahwala itu berapa sih? 5,17%. Sementara kita coba lihat di UI atau UNRI ya, kita coba cari pendidikan kedokteran di Riau, berapa sih persenannya? Oke, kita cari pendidikan dokter. Oke, tadi di Syahwala 5, sementara di UNRI hanya 2, berarti peluang masuknya di Syahwala untuk jurusan kedokteran itu lebih besar dibandingkan UNRI. Nah, itu ya. Jadi Ananda bisa memilih jurusan itu peluang yang lebih besarnya di universitas yang mana. Nah, ini sangat penting. Kemudian, Pak, saya tidak peduli jurusan apa, yang penting di UNRI saja gitu ya. Nah, ini adalah jurusan yang ada di UNRI. Nah ya, di UNRI. Ya sudah, kita lihat saja dari mulai fisika itu peluangnya berapa, sampai nanti di manajemen informatika peluangnya berapa. Teknik informatika umpamanya peluangnya berapa. Nanti Ananda bisa menemukan berapa persen tingkat
peluang yang ada di masing-masing jurusan tersebut. Nah, pilihlah jurusan yang posisi presentasi penerimaannya di bawah, dan itu peluangnya akan lebih besar. Nah, seperti itu Anda semuanya. Silahkan dipelajari jurusannya apa saja, yang ada di universitas mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.